Oke, selamat malam. Sorry ya, telat ya. Malam hari ini kita lanjutkan bahas bab 2 ya, mengenai penginderaan jauh dan SIG. Jadi baca belum modulnya? Ya, jadi penginderaan jauh itu definisinya adalah iya, memang betul sekali. Materinya kita ngulang ya. Jadi materi semester 6 ini kita ngulang lagi semester 5 karena memang materinya nggak banyak gitu kan. Ya, jadi kelas 12 itu nggak banyak, cuma 5 bab aja gitu kan, dibandingkan dulu waktu kelas 9 ya sampai 12 ya, bener ya, 11 atau 12 itu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, malah enak untuk Anda, jadi belajarnya nggak terlalu berat ya kan. Jadi materinya memang sama, kita sudah selesaikan semua di kemarin semester 5. Kita hanya mengulang terus menambahkan hal-hal yang mungkin belum kita bahas waktu semester 5, sama terus mengingat ya, kita ingat-ingat lagi. Penginderaan jauh itu, atau dikatakan penginderaan jarak jauh ya, ada yang menyebutkan itu juga penginderaan jarak jauh atau penginderaan jauh, atau dalam bahasa Inggrisnya itu remote sensing ya. Remote sensing. Jadi kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris gitu ya, artinya remote itu artinya jauh ya, terpencil ya, jauh ya. Kemudian sensing itu dari kata dasar sensor ya. Jadi menyensor itu kan, menyensor apa ya? Menyensor bukan menutupi gitu ya. Jadi kayak kita mengambil satu bagian gitu ya, mengambil satu gambar gitu kan. Jadi dalam bahasa Inggris penginderaan jauh itu disebutnya remote sensing, atau remote itu artinya jauh, kemudian sensing itu dari kata dasar sensor ya. Definisinya ya, yang kita ambil dari modul, penginderaan jauh itu sebuah ilmu ya, tidak hanya sebuah ilmu tapi seni juga, kemudian sebuah teknik juga untuk memperoleh informasi ya, tentang suatu objek atau area atau suatu buah gejala ya, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau area atau gejala yang akan dikaji itu. Nah, Anda kalau lihat di definisi ini ada beberapa yang saya kasih warna merah ya. Jadi ini artinya hal yang perlu Anda pahami betul-betul ya. Jadi penginderaan jauh itu apa? Sebuah teknik gitu aja ya. Kita sebutnya teknik. Teknik apa? Teknik untuk memperoleh sebuah informasi ya, informasi tentang apa? Bisa sebuah objek, bisa sebuah area atau gejala, dengan cara menganalisis data, kemudian data yang diperoleh itu tidak menggunakan alat tapi tanpa kontak langsung. Jadi nggak boleh langsung kita bersentuhan gitu ya, tapi jarak jauh. Nah, itu kenapa disebutnya jarak jauh gitu ya, karena tanpa ada kontak langsung. Ya, ini definisi dari penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, ini ada beberapa informasi ya mengenai remote sensing. Nanti saya bagikan Anda bisa lihat di YouTube ya, di sana ada penjelasannya lebih detail karena ada gambar-gambarnya juga ya, menarik sekali. Nanti kalau Anda ada waktu ya, Anda silahkan melihat di YouTube ini, nanti linknya saya kasih ya. Nggak lama kok, paling 10 menit gitu kan, tapi Anda bisa menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda mengenai penginderaan jauh.
Kemudian kita masuk ke citra. Jadi kalau penginderaan jauh itu sebuah tekniknya. Nah, kalau citra itu adalah hasilnya ya. Jadi hasil dari penginderaan jauh itu kita sebutnya citra. Nah, jadi citra itu bukan nama orang ya, atau bukan lotion ya. Tapi citra di sini adalah yang dimaksudkan adalah sebuah gambaran dari suatu objek ya sebagai hasil dari pemotretan dengan kamera ya. Hasil potret ya, hasil pemotretan, betul. Dari tadi ya, dari penginderaan jauh itu menghasilkan citra. Nah, citra sendiri dibedakan menjadi dua macam. Ya, ada citra foto udara dan citra satelit. Nah, Anda bisa lihat di sini ada dua gambar nih ya. Kira-kira ini ya, kira-kira mana yang citra foto udara, mana yang citra satelit. Ayo, siapa yang nebak? Oke, misalnya ya, yang sebelah ini kita A gitulah ya. Ini A. Yang ini A. Yang ini B. Oke, siapa mau jawab dulu? Ini dapat poin nih. Mbak Riri, oke, saya kasih kesempatan untuk bicara ya. Point of the day-nya masih berjalan ya, masih ingat ya, point of the day ya. Yuk, siapa yang mau jawab? Mbak Rianti, Riri Rianti. Oh iyalah, nggak bisa semua ya wes. Oke, jadi jawabannya ayo, masih ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang benar, ada yang salah. Oke, siapa yang berani coba jawab? Jangan royoan. Ya, jangan royoan. Oke, Mbak Ning Tia apa ini? Halo, malam Mbak. Ya, dengar suaranya. Yuk. Oke, betul sekali. Mbak, nama aslinya siapa, Mbak? Nama aslinya siapa? Tia ya. Oke, Mbak, sebentar. Ini kok Mbak tahu jawabannya? Sudah baca buku atau tebak, asal tebak ini? Gimana? Betul sekali. Betul sekali. Nah, betul sekali ya. Jadi alasannya tepat. Jadi kalau kita bandingkan ya. Jadi kalau citra foto udara itu lebih dekat, karena memang posisi pengambilan gambarnya itu sensornya itu lebih dekat ya. Kemudian untuk yang satelit ya, karena memang satelit kan letaknya jauh sekali ya, jauh sekali gitu kan. Makanya gambarnya lebih kecil, juga kurang begitu jelas ya. Tapi kalau mengenai warna, mengenai kontur, tekstur ya, bentuk masih kelihatan ya. Kedua-duanya masih kelihatan ya. Kalau kita bandingkan di sini kan yang B masih kelihatan, ada yang biru, ada yang merah gitu, putih. Demikian juga yang A ya. Sama-sama kalau warna masih kelihatan ya. Kalau warna masih kelihatan. Tapi yang membedakan adalah kalau citra foto udara itu lebih jelas karena pengambilannya lebih dekat ya dibandingkan dengan
citra satelit. Nah, itu salah satu perbedaannya antara citra foto udara dan citra satelit. Oke, ini sebetulnya ada satu link, nanti juga saya akan kasih ya. Nanti Anda bisa lihat di sini perbandingan lainnya. Jadi selain tadi dikatakan Mbak Kotiah ya, oh warnanya lebih jelas karena foto udara itu diameternya lebih dekat. Nah, ada juga perbedaan-perbedaan yang lain. Nanti Anda bisa lihat di ini ya, di linknya ini nanti saya kasih. Nanti PPT-nya akan saya bagi. Nah, kemudian ada beberapa komponen. Ada 5 komponen yang diperlukan dalam proses penginderaan jauh ini. Jadi ada 5 hal atau 5 alat gitu ya, atau 5 unsur yang perlu ada dalam proses proses penginderaan jauh. Yang pertama sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, yang keempat sensor, dan yang kelima adalah produk yang dihasilkan ya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan siapa yang mau coba menjelaskan mengenai sumber tenaga. Yuk, dapat poin lagi nih. Siapa? Nggak boleh yang lainnya ya. Yang lainnya kita kasih kesempatan yang lainnya. Sumber tenaga, siapa mau jelaskan? Ayo Mbak Santi. Jadi pertemuan berikutnya harus sudah siap mic ya. Beli itu loh headset, itu kan ada tuh yang harganya 300-an itu kan, udah bagus itu. Oke, nanti yang nggak ada mic kesempatannya terakhir, boleh ngetik, oke ya. Kita kasih kesempatan yang bisa ada mic-nya dulu, jadi yang bisa ngomong. Nanti yang memang nggak bisa nanti kita kasih kesempatan tapi ketik terakhir ya. Yo, siapa mau coba menjelaskan mengenai komponen yang pertama, sumber tenaga? Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan sumber tenaga ini? Itu ada di modul halaman 20. Yuk, Anda baca sebentar, nanti setelah itu Anda coba jelaskan maksudnya apa sumber tenaga itu. Yuk, siapa yang berani coba? Oke, Mbak Ayu, Mas Ayu ya. Ya, oke. Halo. Malam Mbak. Ya, dengar suaranya, ayo. Dengar jelas, merdu. Ya, gimana maksudnya apa ini? Komponen yang pertama, sumber tenaga itu maksudnya apa ini? Nanda itu ada. Iya, halo, halo. Halo, halo, halo. Oh, kok suaranya hilang ini?
Itu jawabannya ada di modul 20. Oke, saya kasih waktu sampai hitungan ketiga. Kalau tidak ada suara, kita nyatakan gagal ya. Halo, halo. Gimana Mbak? Maksudnya apa nih? Sumber tenaga ini komponen yang pertama kan sumber tenaga. Iya, gimana? Halo. Ada di halaman 20. Coba Mbak dibaca Mbak. Ini Mbak Endang Rahayu ya namanya kan? Halo. Waduh, suaranya hilang. Oke, gagal. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Siapa ayo yang lainnya? Langsung aja deh jelaskan 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 sambil boleh dibaca modulnya deh ya. Oke, Mbak Riri Rianti tadi belum jawab kan ya? Mbak Riri Rianti ya. Oke. Tadi siapa dulu yang ngacong ya? Mbak Amini atau Riri Rianti dulu ya? Mbak Amini dulu kayaknya ya tadi ya. Oke. Mic-nya masih muter-muter ya, lama sekali ini koneksinya. Ada itu. Yuk, di halaman 20. Mbak Amini, halo, halo. Halo. Malam, Mbak. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Mbak Amini. Nggak dengar suaranya, cuman suara mendesah aja. Rusak-rusak aja gitu kan, sama ketik-ketik gitu. Halo. Halo, Mbak Amini, halo. Gagal lagi. Cuman dengar suara kresek-kresek gitu kan, tapi nggak ada suara orangnya ya. Oke, gagal. Yo, siapa lagi mau coba tadi? Mbak Riri dulu ya, Mbak Riri dulu tadi kayaknya dia tadi itu dulu. Nanti habis itu Mbak Eka ya. Sebentar Mbak Riri dulu. Nanti kalau nggak bisa ya Mbak Eka ini ya. Halo. Halo. Ya, halo, dengar nih suaranya nih. Halo. Halo. Ya, sip. Yuk, gimana Mbak? Jawabannya apa? Merdu sekali. Yuk, kayak siapa? Titi DJ. Ya, gimana Mbak? Gimana? Yang pertama sumber tenaga itu maksudnya apa itu? Betul. Terus selain matahari, jadi kalau matahari itu kan yang alami gitu kan. Nah, selain yang alami ada lagi yang iya buatan. Nah, jadi kalau betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, oke. Sumber tenaga siap. Ya, sekarang atmosfer maksudnya apa? Atmosfer.
betul sekali. Terus apa kaitannya dengan penginderaan jauh? Ya, jadi kesimpulannya atmosfer itu fungsinya untuk apa? Untuk istilahnya ya ada yang melanjutkan sinar tadi gitu ya. Jadi kan kalau tidak ada atmosfer, sinar matahari itu kan tidak bisa ditangkap gitu kan, tidak bisa ditangkap oleh sensor. Ya, betul. Iya, jadi objek itu maksudnya apa? Iya, betul. Ya, jadi oh, sebentar, kita belum bicara tentang SIG loh ya. Ya, kita belum bicara tentang SIG. Kita masih bicara. Oke, ya wes. Terus lanjut. Terus habis itu sensor. Terus kalau sensor gimana, Mbak? Sensor belum, sensor. Oke deh. Ya, terima kasih. Mbak, namanya asli Mbak siapa Mbak tadi Mbak? Mbak Rianti, nama aslinya siapa Mbak? Mbak Rianti ya, nama aslinya Mbak Rianti ya, benar ya? Oke, Rianti Handayani. Sip, bagus sekali ya, tadi penjelasannya tepat. Jadi kalau kita bicara mengenai sumber tenaga itu ya yang ada dua macam ya, ada alami, ada buatan. Nah, kalau alami contohnya kayak kita lihat di gambar ini ya, itu adalah matahari. Ada juga yang buatan. Nah, kalau kita yang menggunakan matahari gitu ya, menggunakan sinar matahari, itu kita sebutnya kita sebutnya sistem pasif ya, karena kita menggunakan sumber matahari, sumber alami. Sedangkan kalau kita membuat sumbernya itu buatan, kita sebutnya sistem aktif ya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan buatan itu nanti sensornya yang bergerak ya, makanya disebut aktif gitu. Nah, nanti Anda kalau lihat di modul lihat di YouTube, Anda jelas nanti, oh maksudnya kenapa disebut sistem pasif, kenapa disebut sistem aktif, ada nanti di modul ya, di YouTube. Nah, terus yang kedua mengenai atmosfer. Jadi atmosfer itu sebetulnya kayak yang meneruskan sumber tenaga tadi ya, cahaya diteruskan. Terus habis itu objek adalah yang mau diteliti ya, yang mau diteliti dari proses penginderaan jauh. Lalu yang keempat adalah sensor ya. Sensor ini fungsinya untuk merekam ya, merekam objek yang sedang diselidiki. Terus yang kelima adalah hasilnya, produk, atau ya kita sebutnya citra tadi ya kan. Nah, ini di gambar ini Anda bisa lihat kan jelas ya. Jadi ini sumber tenaga matahari kan, memantulkan sinarnya diteruskan oleh atmosfer. Ini objeknya berarti yang ini kan, yang bawah ini ya kan. Ya, sinarnya ini, terus habis itu dipantulkan kemudian ditangkap oleh sensor ya. Di sensor itu kemudian menghasilkan datanya diolah menghasilkan citra. Nah, citra yang kemudian digunakan, jadi citra yang kemudian diolah gitu ya untuk mengambil satu keputusan, itu prosesnya dari sumber tenaga dan seterusnya, itu kemudian kita sebutnya
SIG tadi ya, Sistem Informasi Geografi ya. Jadi agak berbeda ya antara penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi. Jadi kalau penginderaan jauh itu hanya berhenti ke citranya aja, produknya aja ya, produk yang dihasilkan saja. Tapi ketika kita bicara mengenai SIG atau Sistem Informasi Geografi, itu sampai kita bicara tentang bagaimana cara mengelola data citra itu sehingga menghasilkan satu keputusan. Nah, itu bedanya antara penginderaan jauh dan SIG. Nah, kemudian ada beberapa keunggulan ya, ada beberapa keunggulan citra penginderaan jauh. Yang pertama, jadi daerah yang semula tidak terekam foto dapat ditampilkan melalui citra sehingga dapat dikenali gitu ya. Karena kalau kita menggunakan sensor itu hasilnya akan lebih lebih detail ya dibandingkan kalau kita menggunakan foto biasa ya kan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah gambar dapat meliputi daerah yang luas ya, karena memang kita kan mengambilnya dari atas gitu kan, jadi kita bisa mengambil satu gambar yang luas ya, yang luas. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah merupakan cara yang paling cepat dan tepat untuk memetakan daerah bencana. Jadi kalau kita mau, misal ada bencana ini ya, ada misalnya kayak kemarin ada bencana kebakaran hutan ya. Nah, kita menggunakan teknik penginderaan jauh ini akan menghasilkan menghasilkan sebuah data yang cepat ya dibandingkan menggunakan cara lain ya. Misalnya kita mau masuk ke hutan-hutan menelusuri gitu ya, menelusuri, dibandingkan kita menggunakan teknik penginderaan jauh ini lebih efektif kita menggunakan penginderaan jauh ini untuk memetakan daerah bencana. Lalu keunggulan yang keempat adalah pembuatannya dapat diulang-ulang ya. Jadi terserah kita ya, kalau kita mau melakukan update, kita bisa melakukan kegiatan lagi, mengulang kegiatan penginderaan jauh lagi. Kemudian yang berikutnya merupakan alat yang baik untuk membuat peta dasar ya. Masih ingat peta dasar kita kemarin tugas kita juga ada ya mengenai peta dasar ya. Oke, siapa yang mau coba? Masih ingat? Dapat poin lagi nih. Menjelaskan mengenai peta dasar. Oke, Mbak Eka. Ya, kemarin kan ada tugas kan minggu lalu mengenai klasifikasi peta. Peta itu ada dua macam, ada peta dasar, ada peta tematik ya kan. Yuk, sekarang Mbak Eka coba. Semoga mic-nya jalan ya. Oke ya, malam Mbak. Gimana Mbak? Coba diulangi Mbak mengenai peta dasar ini. Iya, dengar jelas. Iya, halo, jelas. Terus contohnya apa? Contoh untuk peta dasar ini apa? Terus? Iya, oke, betul sekali. Nah, sekarang gini, coba kaitannya dengan ini, kenapa kok penginderaan jauh itu memiliki satu keunggulan? Karena merupakan alat yang baik untuk membuat peta dasar. Coba dikaitkan, alasannya apa? Kenapa penginderaan jauh ini disebut merupakan alat yang baik untuk membuat peta dasar? Alasannya apa?